Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama, saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Robert T. Kiyosaki yang berjudul Increase Your Financial IQ. Kelola uang Anda dengan lebih cerdas. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bab 2, 5 IQ Keuangan. Ada 5 IQ keuangan dasar, yaitu IQ keuangan 1, menghasilkan lebih banyak uang. IQ keuangan 2, melindungi uang Anda. IQ keuangan 3, menganggarkan uang Anda. IQ keuangan 4, mengenakan leverage atas uang Anda. IQ keuangan kelima, meningkatkan informasi keuangan Anda. Kecerdasan keuangan versus IQ keuangan. Sebagian besar dari kita tahu bahwa orang yang memiliki IQ 130 seharusnya lebih cerdas ketimbang orang yang ber-IQ 95. Perbandingan sama bisa berlaku pada IQ keuangan. Anda bisa saja jenius dalam hal kecerdasan akademis, tetapi dungu dalam hal kecerdasan keuangan. Saya seringkali ditanyai, apa bedanya kecerdasan keuangan dan IQ keuangan? Jawaban saya, kecerdasan keuangan adalah bagian dari kecerdasan yang kita gunakan untuk memecahkan masalah keuangan. IQ keuangan adalah ukuran kecerdasan itu, yaitu cara kita mengukur kecerdasan keuangan kita. Misalnya, kalau saya berpenghasilan $100.000 dan membayar pajak sebesar 20%, saya punya IQ keuangan lebih tinggi dibandingkan orang yang berpenghasilan $100.000 dan membayar pajak sebesar 50%. Dalam contoh ini, orang yang mendapatkan penghasilan bersih sebesar $80.000 setelah pajak punya IQ keuangan lebih tinggi dibandingkan orang yang berpenghasilan bersih $50.000 setelah pajak. Keduanya memiliki kecerdasan keuangan. Orang yang memiliki uang lebih banyak punya IQ keuangan lebih tinggi. Mengukur kecerdasan keuangan. IQ keuangan 1, menghasilkan lebih banyak uang. Kebanyakan dari kita punya kecerdasan keuangan yang cukup untuk menghasilkan uang. Semakin banyak uang yang Anda hasilkan, semakin tinggi IQ keuangan 1 Anda. Dengan kata lain, orang yang berpenghasilan $1 juta setahun punya IQ keuangan 1 yang lebih tinggi dibandingkan orang yang berpenghasilan $300.000 setahun. Kalau ada orang yang sama-sama berpenghasilan $1 juta setahun dan salah satunya membayar pajak lebih kecil dibandingkan yang lain, orang itu memiliki IQ keuangan lebih tinggi karena dia hampir mencapai integritas keuangan dengan memanfaatkan IQ 2, melindungi uang Anda. Kita semua kenal orang yang mungkin ber-IQ akademik tinggi serta jenius di sekolah, tetapi tidak bisa menghasilkan banyak uang dalam dunia nyata. Saya akan berkata bahwa ayah miskin saya, seorang guru hebat dan pekerja keras, memiliki IQ akademik tinggi tetapi IQ keuangan rendah. Dia sangat berhasil dalam dunia akademik tetapi gagal dalam dunia bisnis. IQ keuangan 2, melindungi uang Anda. Ada satu kebenaran sederhana, dunia ingin mengambil uang Anda. Namun, tidak semua yang mengambil uang Anda adalah bajingan atau pelanggar hukum. Salah satu predator keuangan terbesar uang kita adalah pajak. Pemerintah mengambil uang kita secara sah. Kalau orang punya IQ keuangan 2 yang rendah, dia membayar pajak lebih besar. Contoh IQ keuangan 2 adalah orang yang membayar pajak sebesar 20% versus orang yang membayar pajak sebesar 35%. Orang yang membayar pajak lebih sedikit punya IQ keuangan yang lebih tinggi. IQ keuangan 3. Menganggarkan uang Anda. Menganggarkan uang Anda membutuhkan banyak kecerdasan keuangan. Banyak orang menganggarkan uang seperti orang miskin alih-alih orang kaya. Banyak orang menghasilkan banyak uang tetapi gagal menabung banyak uang, sementara karena mereka membuang anggaran dengan buruk. Misalnya, orang yang berpenghasilan dan membelanjakan $70.000 setahun punya IQ keuangan 3 lebih rendah dibandingkan orang yang berpenghasilan $30.000 dan mampu hidup nyaman dengan $25.000 serta berinvestasi sebesar $5.000 untuk mampu hidup nyaman dan berinvestasi. Terlepas dari sebesar apa penghasilan Anda butuh kecerdasan keuangan yang tinggi. Anda harus secara aktif membuat anggaran yang memberi Anda uang lebih. Membuat anggaran adalah hal yang kita bahas secara mendetail pada bagian lain buku ini. IQ keuangan 4,
mengenakan leverage atas uang Anda. Setelah orang menganggarkan uang lebih, tantangan keuangan selanjutnya adalah mengenakan leverage atas uang lebih itu. Sebagian besar orang menyimpan uang lebih mereka di bank. Itu ide bagus sebelum tahun 1971, sebelum dolar Amerika Serikat menjadi mata uang. Selain itu, setelah 1974, pekerja perlu menabung untuk dana pensiun mereka. Jutaan pekerja tidak tahu harus berinvestasi di mana, jadi mereka menginvestasikan uang lebih mereka di portofolio reksadana yang didiversifikasikan dengan baik, berharap hal itu bisa meningkatkan uang mereka. Walaupun tabungan dan portofolio reksadana yang didiversifikasikan adalah bentuk leverage, ada cara lebih baik untuk meningkatkan uang Anda. Kalau seseorang jujur, dia harus mengakui bahwa tidak dibutuhkan banyak kecerdasan keuangan untuk menabung dan berinvestasi di reksadana. Anda bisa melatih monyet untuk menabung dan berinvestasi di reksadana. Itulah sebabnya imbal hasil kedua kendaraan investasi itu selalu rendah. IQ keuangan 4 diukur dalam laba atas investasi. Misalnya, orang yang menghasilkan laba sebesar 50% dari uangnya punya IQ keuangan 4 lebih tinggi dibandingkan orang yang menghasilkan 5%. Orang yang menghasilkan laba sebesar 50% bebas pajak dari uangnya punya IQ keuangan lebih tinggi dibandingkan orang yang menghasilkan 5% dan membayar pajak sebesar 35% untuk laba sebesar 5% itu. Satu hal lagi, banyak orang menganggap laba atas investasi yang lebih tinggi membutuhkan risiko lebih tinggi. Hal itu tidak benar. Pada bagian lain buku ini, saya menjelaskan cara saya mendapatkan laba luar biasa dan membayar pajak sangat kecil. Itu pun kalau ada, dengan risiko sangat rendah. Bagi saya, punya portofolio reksadana yang didiversifikasikan dengan baik dan tabungan di bank jauh lebih berisiko daripada apa yang saya lakukan. Semua itu berkaitan dengan kecerdasan keuangan. IQ keuangan 5, meningkatkan informasi keuangan Anda. Ada kata-kata bijak yang berbunyi, Anda harus belajar berjalan sebelum bisa berlari. Hal ini berlaku pada kecerdasan keuangan. Sebelum bisa belajar cara mendapatkan laba luar biasa atas uang mereka, IQ keuangan 4, mengenakan leverage atas uang Anda, orang perlu belajar berjalan, yaitu mempelajari dasar dan landasan kecerdasan keuangan. Salah satu alasan ada begitu banyak orang yang berjuang dalam menerapkan IQ keuangan 4, mengenakan leverage atas uang Anda adalah mereka diajari untuk menyerahkan uang mereka ke ahli keuangan seperti bankir dan manajer reksadana. Yang menjadi masalah dengan menyerahkan uang ke ahli keuangan adalah Anda gagal belajar, gagal meningkatkan kecerdasan keuangan, dan gagal menjadi ahli keuangan Anda sendiri. Kalau yang mengelola uang Anda dan memecahkan masalah keuangan Anda adalah orang lain, Anda tidak bisa meningkatkan kecerdasan keuangan Anda. Anda justru memberi imbalan kepada orang lain atas kecerdasan keuangan mereka dengan uang Anda. Meningkatkan kecerdasan keuangan adalah hal mudah kalau Anda punya landasan informasi keuangan yang kuat. Namun, kalau IQ keuangan Anda remah, informasi keuangan baru bisa membuat Anda bingung dan terlihat hanya bernilai kecil. Ingat contoh saya tentang jenius matematika yang masih perlu mulai dengan 2 tambah 2. Salah satu manfaat dari menganggap serius pendidikan keuangan adalah seiring waktu Anda akan makin mampu menangkap informasi keuangan yang makin canggih, seperti halnya ahli matematika mampu memecahkan persamaan matematika kompleks setelah bertahun-tahun berlatih mengerjakan soal matematika. Namun, sekali lagi, Anda perlu belajar berjalan sebelum bisa berlari. Kebanyakan dari kita pernah berada di kelas, ruang kuliah, atau percakapan di mana informasi tidak bisa masuk ke kepala kita. Atau berada di kelas di mana informasi yang diberikan begitu rumit, sehingga kepala kita terasa sakit saat berusaha menangkap apa yang disampaikan. Hal itu entah berarti guru tersebut payah, atau si murid perlu lebih banyak informasi dasar. Saya pribadi cukup baik dalam hal informasi keuangan. Setelah belajar selama bertahun-tahun, saya bisa duduk di sebuah ruangan dan memahami sebagian besar konsep keuangan. Namun, dalam hal teknologi, saya sangat parah. Saya bebal. Saya hanya bisa menggunakan telepon seluler atau menghidupkan komputer. Hampir semua hal yang berkenaan dengan teknologi tidak bisa masuk ke kepala saya. Dalam hal IQ teknologi, saya berada di tingkat terendah. Intinya, kita semua harus mulai di suatu tempat. Kalau coba-coba mengambil kelas web design, saya akan mendapatkan masalah serius.
Anda perlu belajar menghidupkan komputer sebelum bisa mencoba mendesain situs web. Informasi dasar yang diperlukan supaya saya bisa berhasil di kelas itu ada di luar kemampuan saya. Tugas saya dalam buku ini adalah menjadikan informasi keuangan sesederhana mungkin. Tugas saya adalah mengusahakan munculnya pemahaman keuangan atas sejumlah strategi keuangan yang sangat rumit. Di buku ini, saya berjanji hanya menulis tentang apa yang telah atau sedang saya lakukan. Seperti yang Anda ketahui, ada banyak guru dan penulis yang memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan, tetapi tidak melakukan apa yang mereka sarankan. Banyak ahli dan guru keuangan tidak benar-benar tahu apakah hal yang mereka bicarakan serta tuliskan benar-benar berhasil. Dengan kata lain, banyak orang tidak melakukan apa yang mereka katakan. Misalnya, banyak ahli keuangan menyarankan Anda menabung dan berinvestasi dalam portofolio reksadana yang didiversifikasikan dengan baik. Yang menjadi masalah dengan saran ini adalah kebanyakan pemberi saran tidak tahu apakah hal itu akan selalu berhasil. Saran itu kedengarannya bagus, saran itu mudah dilakukan. Anda tidak perlu kecerdasan keuangan yang tinggi untuk mengikuti saran itu. Pertanyaan saya, apakah saran itu berhasil? Apakah sang ahli keuangan menjamin strategi itu akan membuat Anda aman secara keuangan? Bagaimana kalau dolar terjun bebas ke angka 0 dan menyapu bersih tabungan Anda? Bagaimana kalau pasar saham ambruk seperti pada tahun 1929? Apakah portofolio reksadana yang didiversifikasikan dengan baik bisa bertahan dalam pasar saham yang panik dan hancur lebur? Bagaimana kalau inflasi menambung begitu tinggi sehingga daya beli dolar terjun bebas dan harga seliter susu menjadi 100 dolar? Apakah Anda sanggup membelinya? Bagaimana kalau pemerintah Amerika Serikat tidak sanggup membayarkan Social Security dan Medicare warga senior? Saya bergidik tiap kali mendengar ahli keuangan memberi saran, menabung dan berinvestasilah di portofolio reksadana yang didiversifikasikan dengan baik. Saya ingin bertanya pada ahli itu, apakah Anda menjamin strategi keuangan itu akan berhasil? Apakah Anda menjamin strategi keuangan itu akan menjaga saya dan keluarga saya tetap aman secara keuangan selama sisa kehidupan kami? Kalau si ahli keuangan jujur, dia harus menjawab, tidak. Saya tidak bisa menjamin apa yang saya sarankan untuk Anda lakukan dengan uang Anda akan membuat Anda aman secara keuangan. Saya juga tidak bisa menjamin apa yang saya rekomendasikan akan menjaga Anda dan keluarga Anda aman secara keuangan di masa depan. Ada terlalu banyak perubahan dan kejutan di depan kita. Dunia terlalu cepat berubah, aturan telah berubah dan akan terus berubah. Teknologi yang berkembang pesat mengubah negara miskin menjadi suatu kekuatan keuangan, menciptakan makin banyak orang kaya dan orang miskin, serta masalah dan kesempatan keuangan yang makin besar. Alasan saya menulis menciptakan produk keuangan dan menekan pentingnya kelima kecerdasan keuangan adalah saya yakin Amerika Serikat dan dunia berada dalam gejolak keuangan yang belum pernah kita saksikan sampai saat ini. Ada terlalu banyak masalah keuangan yang tak terpecahkan. Alih-alih menggunakan kecerdasan keuangan untuk memecahkannya, kita malah menggelontorkan uang bernilai kecil. Kita menggunakan gagasan usang untuk memecahkan masalah modern. Menggunakan gagasan usang untuk memecahkan masalah baru hanya menciptakan masalah yang lebih baru dan lebih besar. Itulah sebabnya saya yakin kelima kecerdasan keuangan merupakan hal penting. Kalau Anda mengembangkan kelima kecerdasan keuangan ini, Anda berpeluang lebih besar untuk berhasil dalam dunia yang cepat berubah ini. Anda akan mampu memecahkan masalah Anda sendiri dan meningkatkan kecerdasan keuangan Anda. Mempraktikkan apa yang saya khotbahkan. Saya ingin memastikan pada Anda bahwa saya hanya menulis apa yang saya lakukan atau telah lakukan. Itulah sebabnya banyak bagian buku ini yang ditulis dalam bentuk cerita alih-alih teori keuangan. Bukan berarti saya merekomendasikan Anda melakukan tepat seperti yang saya lakukan, atau apa yang berhasil bagi saya akan berhasil bagi Anda. Saya semata ingin berbagi pengalaman saya. Perjalanan saya memecahkan masalah keuangan yang terus berlanjut sampai hari ini. Saya berbagi apa yang saya pelajari agar bisa membantu Anda meninggikan IQ keuangan 5 Anda, meningkatkan informasi keuangan Anda. Saya juga tahu bahwa saya tidak punya semua jawaban. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan dalam bencana keuangan besar. Yang saya tahu adalah apapun masalah atau tantangan yang ada di masa depan, saya akan semata melihatnya sebagai tantangan untuk menjadi makin cerdas dan meningkatkan IQ keuangan.
Alih-alih merasa panik, saya yakin bisa menyesuaikan diri dan menjadi makmur dengan kecerdasan keuangan saya. Saya mengharapkan hal sama untuk Anda. Itulah sebabnya The Rich Dad Company dan produk serta programnya diciptakan. Yang penting bukanlah punya jawaban keuangan yang tepat, tetapi punya kemampuan keuangan yang tepat. Seperti yang dikatakan ayah kaya saya, jawaban adalah masa lalu dan kemampuan adalah masa depan. Kita punya IQ lain. Kita semua berbeda. Kita punya minat dan ketidaksukaan berbeda. Kita punya kekuatan dan kelemahan berbeda. Kita punya anugerah dan kejeniusan berbeda. Saya menyinggung hal itu karena saya tidak menganggap kecerdasan keuangan adalah kecerdasan terpenting atau satu-satunya kecerdasan. Kecerdasan keuangan semata adalah kecerdasan yang kita semua perlukan karena kita hidup di dunia uang, atau lebih tepatnya dunia mata uang. Seperti yang dikatakan ayah kaya saya, kaya atau miskin, cerdas atau tidak cerdas, kita semua menggunakan uang. Ada banyak jenis kecerdasan yang penting, seperti kecerdasan kesehatan. Tiap kali menemui dokter saya merasa bersyukur karena dia mendedikasikan kehidupannya untuk mengembangkan kecerdasan dan bakatnya. Saya juga merasa senang karena punya cukup uang dan asuransi untuk membayar tantangan kesehatan apapun yang mungkin saya hadapi. Mengenai hal itu, ayah kaya berujar, uang bukanlah hal terpenting dalam kehidupan, tapi uang memang mempengaruhi semua hal penting. Kalau dipikir-pikir, uang mempengaruhi standar hidup, kesehatan, dan pendidikan kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang miskin memiliki kesehatan dan pendidikan yang lebih buruk, serta rentang hidup lebih singkat. Sebelum membahas lebih lanjut kelima kecerdasan keuangan kita, saya ingin menyatakan dengan jelas bahwa saya tidak menganggap kecerdasan keuangan adalah kecerdasan yang paling penting. Uang bukanlah hal terpenting dalam kehidupan. Namun, kalau Anda berhenti sejenak dan memikirkannya, kecerdasan keuangan Anda memang mempengaruhi banyak hal yang penting bagi Anda dan kehidupan Anda. Jenis-jenis kecerdasan lain. Dewasa ini, ada sejumlah kecerdasan yang kita perlukan supaya bisa bertahan hidup dan berjuang dalam masyarakat. 3 kecerdasan yang penting itu yaitu 1. Kecerdasan akademik. Kecerdasan akademik adalah kemampuan membaca, menulis, menyelesaikan soal matematika, dan mengolah data. Kecerdasan ini sangat penting. Kita menggunakannya untuk memecahkan masalah seperti tahu di mana dan kapan badai akan mengamuk, serta kerusakan seperti apa yang mungkin terjadi. 2. Kecerdasan profesional. Ini adalah kecerdasan yang kita gunakan untuk mendapatkan keahlian dan menghasilkan uang. Misalnya, dokter menghabiskan beberapa tahun mengembangkan kecerdasan yang sangat penting ini. Keahlian kedokteran akan memberi mereka penghasilan yang besar dan memecahkan banyak masalah manusia. Dalam pengertian sederhana, kecerdasan profesional adalah kecerdasan yang kita gunakan untuk memecahkan masalah orang lain dan orang bersedia membayar untuk solusi itu. Kalau mobil saya rusak, saya dengan senang hati membayar montir untuk memperbaikinya. Saya juga dengan senang hati membayar pengurus rumah saya. Dia memecahkan masalah besar yang saya dan istri saya hadapi. Dia penting bagi kehidupan kami. Dalam bisnis, saya punya orang-orang berbeda untuk mengelola aspek-aspek berbeda bisnis saya. Orang-orang itu cenderung memiliki keterampilan berhubungan dengan orang, juga keahlian teknis yang hebat. Orang-orang itu dan kecerdasan mereka yang beragam penting bagi bisnis saya. Satu pelajaran penting yang saya dapatkan dari ayah kaya saya adalah bisnis berbeda membutuhkan kecerdasan teknis berbeda. Misalnya, di The Rich Dad Company, saya perlu orang yang memiliki keterampilan berhubungan dengan orang dan bisnis yang sangat baik. Dalam bisnis properti, saya perlu orang yang memiliki keahlian teknis, misalnya ahli listrik dan ahli pipa bersertifikat. 3. Kecerdasan kesehatan. Kesehatan dan kemakmuran itu berkaitan. Perawatan kesehatan dan karenanya kesehatan dengan cepat menjadi masalah terbesar yang dihadapi dunia kita. Social Security hanyalah masalah senilai 10 dolar triliun. Medicare adalah masalah senilai 64 dolar triliun. Seperti yang Anda ketahui, ada banyak orang yang kaya dengan membuat orang lain sakit. Bisnis junk food, soft drink, rokok, alkohol, dan obat dengan resep hanyalah contoh kecil. Biaya masalah kesehatan ini dibebankan kepada Anda dan saya dalam bentuk pajak. Beberapa bulan lalu, saya pergi ke Boys and Girls Club untuk membantu memberikan program pendidikan keuangan. Pengalaman itu sangat membuka mata saya. Saya berbicara dengan seorang dokter gigi.
Saya jadi tahu bahwa penyebab utama anak-anak kota tidak masuk sekolah adalah sakit gigi. Penyebab sakit gigi adalah minuman bergula dan kurangnya dokter gigi. Hal itu menuntun ke kesehatan buruk dan obesitas yang bisa menyebabkan diabetes. Secara pribadi, saya rasa tragis bila Amerika Serikat mengeluarkan miliaran dolar untuk perang, tetapi tidak bisa menyediakan pendidikan kesehatan dan perawatan kesehatan untuk semua anak. Intinya, kita memerlukan pendidikan dan kecerdasan berbeda untuk meraih keberhasilan dalam dunia baru yang kita tinggali ini. Walaupun saya tidak menganggap kecerdasan keuangan adalah kecerdasan terpenting, hal itu memang mempengaruhi semua hal yang penting. Tidak semua orang perlu kecerdasan keuangan. Kalau Anda cukup beruntung dan memperoleh harta warisan, Anda tidak perlu kecerdasan keuangan yang tinggi selama Anda memperkerjakan orang yang memilikinya. Kalau rencana Anda adalah menikah dengan alasan uang, sekali lagi, Anda tidak perlu kecerdasan keuangan yang tinggi. Atau kalau Anda terlahir dengan bakat alami dan dunia melimpahi Anda dengan uang pada usia belia, Anda tidak perlu kecerdasan keuangan yang tinggi, kecuali kalau Anda adalah MC Hammer. Anda juga tidak butuh kecerdasan keuangan yang tinggi kalau rencana Anda adalah bekerja untuk pemerintah dan menerima uang pensiun seumur hidup. Atau kalau Anda bekerja di perusahaan era industri lama seperti General Motors yang masih memberikan dana pensiun dengan tunjangan tertentu yang akan memberi Anda gaji serta tunjangan kesehatan seumur hidup. Kalau Anda seperti orang kebanyakan, Anda perlu kecerdasan keuangan supaya bisa bertahan hidup dalam dunia sekarang ini. Bahkan kalau Anda berencana mengandalkan Social Security dan Medicare. Kenyataannya, Anda mungkin perlu kecerdasan keuangan yang tinggi kalau Anda berencana hidup dengan sejumlah kecil uang. Siapa yang perlu IQ keuangan paling tinggi? Kalau kita mencermati kuadran cash flow yang tergambar berikut, akan lebih mudah untuk memahami siapa yang paling memerlukan IQ keuangan. Bagi mereka yang belum membaca buku kedua dari seri Rich Dad Poor Dad's Cash Flow Quadrant, saya akan memberikan penjelasan singkat. Kuadran cash flow adalah 4 kelompok orang berbeda yang berbentuk dunia uang. I adalah employee atau karyawan. S adalah small business, self-employed, atau spesialis, pemilik usaha kecil, wirausaha atau spesialis. B adalah big business, pemilik usaha besar dengan 500 karyawan atau lebih. I adalah investor. Orang yang jalur karirnya ada di kuadran I mungkin merasa tidak membutuhkan kecerdasan keuangan yang tinggi. Begitu pula dengan orang di kuadran S. Ayah miskin saya sebagai seorang guru yang ada di kuadran I hampir seumur hidupnya tidak terlalu menganggap penting kecerdasan keuangan. Itu sebelum beliau kehilangan pekerjaan dan masuk ke dunia bisnis. Dalam waktu kurang dari setahun, tabungan dan dana pensiunnya ludes. Kalau tidak ada Social Security dan Medicare, dia pasti terkena masalah keuangan besar. Ibu saya, seorang perawat, menginginkan saya menjadi dokter. Dia tahu saya ingin kaya dan orang terkaya yang dikenalnya adalah dokter. Dia ingin saya memancangkan diri pada kuadran S. Jelas, hal itu terjadi sebelum biaya asuransi malpraktik melambung. Sekali lagi, sebagai perawat, dia tidak melihat adanya kebutuhan besar akan kecerdasan keuangan. Solusinya untuk saya adalah semata mencari pekerjaan bergaji tinggi. Seperti yang Anda ketahui, ada banyak orang dengan pekerjaan bergaji tinggi yang tidak punya uang. Kalau Anda ingin menjadi wirausaha yang membangun bisnis kuadran B atau investor profesional di kuadran I, kecerdasan keuangan adalah segalanya. Bagi mereka yang ada di kuadran B dan I, kecerdasan keuangan adalah hal yang sangat penting karena merupakan kecerdasan yang membuat Anda dibayar. Di kuadran B dan I, semakin tinggi kecerdasan keuangan Anda, semakin tinggi penghasilan Anda. Ayah kaya berkata kepada saya, "Kau bisa menjadi dokter yang sukses, tapi tetap miskin. Kau juga bisa menjadi guru yang berhasil tapi tetap miskin. Namun, kau tidak bisa menjadi wirausaha atau investor yang berhasil tapi miskin." Keberhasilan di kuadran B dan I diukur dengan uang. Itulah sebabnya kecerdasan keuangan sangatlah penting. Ringkasan. Setelah tahun 1971, dolar berubah menjadi mata uang. Pada tahun 1974, bisnis berhenti memberi karyawan gaji seumur hidup. Sebagai akibat dari dua perubahan besar ini, kecerdasan keuangan menjadi lebih penting dibandingkan sebelumnya.
Walaupun penting bagi semua orang, kecerdasan keuangan bahkan lebih penting bagi orang-orang tertentu, khususnya mereka yang berencana memancangkan diri secara profesional pada kuadran B dan I. Salah satu alasan sistem pendidikan kita tidak mengajarkan banyak hal tentang uang kepada murid adalah sebagian besar guru ada di kuadran I. Karenanya, sekolah menyiapkan orang untuk kuadran E dan S. Kalau Anda berencana hidup sebagai orang kuadran B dan I, kelima kecerdasan keuangan berikut sangat penting dan tidak akan Anda pelajari di sekolah. Secara ringkas, kelima IQ keuangan itu yaitu 1. IQ keuangan 1, menghasilkan lebih banyak uang. 2. IQ keuangan 2, melindungi uang Anda. 3. IQ keuangan 3, menganggarkan uang Anda. 4. IQ keuangan 4, mengenakan leverage atas uang Anda. 5. IQ keuangan 5, meningkatkan informasi keuangan Anda. Kecerdasan keuangan adalah kecerdasan yang kita gunakan untuk memecahkan masalah keuangan kita secara spesifik, sementara IQ keuangan mengukur atau menentukan hasil kita. Sekarang mari kita bahas IQ keuangan 1, menghasilkan lebih banyak uang. Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai akhir pada bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.